Halo para pencari jawaban di kolom komentar. Udah setahun namanya gue menggunakan iPhone 12 mini. Nggak kerasa ya, rasanya tuh nggak kayak setahun, tapi lebih kayak 11 bulan 30 hari. Pertama kali handphone ini masuk ke dalam kancah rumor di dunia gadget, banyak penggemar iPhone terutama para tech YouTuber yang lumayan girang nungguin handphone ini dirilis. Karena sejak dirilisnya iPhone SE generasi pertama pada tahun 2016, iPhone dengan form factor yang kecil namun ngebut ternyata cukup disukai dan laris di pasaran. Gue termasuk salah satu yang sangat excited, karena gue kurang suka handphone dengan layar besar yang susah untuk dihandle dengan satu tangan maupun dimasukin ke dalam kantong celana. Udah gitu perasaan gue kok kalau pakai handphone gede itu lebih narik perhatian di muka umum. Sejujurnya gue belum pernah pakai iPhone dengan layar berukuran Plus atau Max. Buat gue iPhone dengan layar 4,7 inci merupakan handphone dengan ukuran yang nyaris sempurna. Selain itu, hal yang bikin gue tertarik kepada iPhone 12 mini karena handphone ini merupakan iPhone yang termurah di antara iPhone seri 12 lainnya. Nah, setelah 1 tahun gue pakai, apakah gue setuju kalau iPhone 12 mini ini adalah produk gagal? Yuk, mari kita bahas dari segi pengalaman gue. Nanam mangga digigit codot. Mari kita cekidot. Berdasarkan berbagai info yang berasal dari laporan penjualan, berita, artikel, dan lain sebagainya yang gue baca dari berbagai sumber di internet, sepertinya sebagian besar penggemar iPhone ogah beli iPhone 12 mini ini. Beberapa hal yang menjadi alasannya adalah ukuran layar yang kecil, nggak lagi sesuai dengan era sosial media saat ini dengan interface yang semakin detail dan kaya akan konten. Baterai berkapasitas kecil untuk ukuran smartphone masa kini cukup berasa cepat habis, terutama bagi para user iPhone sebelumnya dengan tipe Plus atau Max. Selain itu, beberapa orang beranggapan kalau harga jual iPhone 12 mini pada saat baru dirilis agak kemahalan jika dibandingkan dengan iPhone 12 biasa. Selisih harga keduanya cuma terpaut beda sekitar 2 juta rupiah. Banyak yang berharap harga iPhone 12 mini nggak beda jauh sama harga iPhone SE 2020 karena ukurannya sama-sama kecil. Lalu apa pendapat dari orang-orang yang gue temui baik secara langsung maupun di forum-forum di internet dan juga komentar dari para viewers video gue. Pendapat orang-orang ini akan gue bagi menjadi 2 kelompok, yaitu gadget entusias dan orang-orang yang biasa yang nggak hobi-hobi amat sama gadget. Nah, para gadget entusias alias penggemar gadget banyak yang suka banget sama iPhone 12 mini. Menurut mereka, iPhone dengan ukuran kecil itu menyegarkan, gampang digunakan dengan hanya satu tangan, dan mereka rata-rata udah pada bosan sama ukuran smartphone yang makin lama makin gede. Udah gitu, iPhone 12 mini tetap ditenagai dengan chip yang sama persis dengan saudara-saudaranya di jajaran iPhone 12 series lainnya. Ukuran boleh lebih kecil, tapi tenaganya tetap bisa ngacak-ngacak buat ngapain aja. Tapi nggak sedikit juga yang nggak tahan sama performa baterainya yang cuma tahan sekitar 4,5 jam screen on time, dan akhirnya memilih untuk hijrah ke iPhone 12 yang lebih besar. Ada lagi yang ngarep seandainya iPhone 12 mini juga dilengkapi dengan 3 buah lensa kamera seperti di iPhone 12 Pro. Banyak mau ya. Sedangkan menurut orang-orang normal biasa yang nggak terlalu peduli sama teknologi, sebagian menilai kalau handphone kecil tapi harga premium itu nggak masuk di akal. Harusnya harganya jangan terlalu jauh sama iPhone SE, kan sama-sama kecil ukurannya. Ya, tapi kan chipnya, sudahlah. Orang-orang di kategori ini juga banyak yang malas pakai handphone berlayar kecil, nggak asik buat mengkonsumsi konten-konten di media sosial dan juga sering bikin typo kalau lagi ngetik. Nah, itu kan kata orang-orang. Gimana kalau menurut pendapat gue pribadi? Gue sih suka banget ya sama ukurannya yang compact, bahkan sedikit lebih kecil daripada iPhone 6 gue yang sebelumnya gue pakai selama bertahun-tahun. Meski demikian, gue harus mengakui kalau ukuran layarnya yang agak sempit untuk ukuran smartphone modern bisa sedikit menyulitkan kadang-kadang. Misalnya saat sedang memantau Instagram Story. Banyak dari teman-teman gue yang menggunakan ukuran font yang lebih kecil daripada ukuran standar, karena kebanyakan dari mereka menggunakan handphone dengan ukuran layar yang besar-besar, sehingga bisa memuat konten lebih banyak dan tetap bisa terlihat dengan mudah di layar besar mereka. Akibatnya, pengguna smartphone dengan layar kecil seperti gue harus memicingkan mata ketika melihat konten yang kecil-kecil. Hal ini tidak terjadi ketika gue membuka website, aplikasi, atau tampilan dari user interface yang standar, karena ukuran visual, font, dan sebagainya menyesuaikan dengan ukuran terkecil yang memang didesain untuk tetap nyaman dilihat melalui layar iPhone 12 mini. Itu tadi urusan layarnya, gimana kalau desainnya menurut gue? Gue nggak terlalu excited sama desain sisi sampingnya yang kembali mendatar seperti pada era iPhone 4 dan 5. Kelihatan keren sih dan menyegarkan.
Tapi menurut gue lebih nyaman menggenggam sisi samping handphone yang desainnya membulat. Dan dari pengalaman gue, kelihatannya kualitas finishing pada bodi iPhone seri 12 ini agak lebih mudah ngelupas dibandingkan dengan iPhone 6 gue dulu. Mungkin emang udah gini sih ya, sejak iPhone 7 kalau nggak salah gue baca-baca di berbagai sumber di internet. Itu kan kosmetik doang bang. Gimana performanya? Udah pasti performa chip A14 Bionic sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan banyak orang. Sangat gegas untuk penggunaan sehari-hari. Di luar dari update iOS yang kadang bikin glitch di sana-sini. Performa hardware dari iPhone 12 mini ini nggak pernah bikin gue nemu sesuatu yang bikin experience penggunaan gue jadi nggak smooth. Selalu mulus. Cuma, meski gue nggak pakai handphone ini untuk mainin game yang berat-berat, menurut pengalaman gue, handphone ini agak gampang panas di bagian belakangnya. Terutama pada saat dipakai sambil ngecas, buka aplikasi kamera, atau sekedar dicas menggunakan fast charger. Ngomong-ngomong soal kamera, ini adalah salah satu hal yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Performa kamera iPhone 12 mini pada umumnya sangat keren. Hasil low light-nya keren, hasil videonya sangat smooth dan stabil, dan yang gue suka, hasil digital zoom-nya pun nggak jelek-jelek amat. Masih berguna lah seringkali. Karena layar iPhone 12 mini sudah mendukung konten image HDR atau High Dynamic Range, jadi hasil foto maupun video HDR bisa ditampilkan sangat baik di handphone ini. Kalaupun ada satu hal yang bikin gue agak kecewa adalah lensa ultrawide-nya yang tanpa fitur autofocus. Meski kebanyakan handphone lain yang sekelas juga begitu sih keadaannya. Oke, mari kita bahas hal terakhir yang menjadi pertanyaan paling penting. Gimana performa baterai iPhone 12 mini ini? Singkat kata, menurut gue pribadi performa baterainya cukup mengkhawatirkan. Enggak ya, beneran cukup. Dengan penggunaan normal berupa chattingan di WhatsApp, scrolling sosial media, terima berbagai notifikasi dan email sehari-hari, gue rata-rata bisa dapat sekitar 4,5 jam screen on time. Dibandingkan dengan iPhone 6 misalnya, yang hanya mendapatkan 3,5 jam screen on time dengan penggunaan yang sama. Gue cukup merasa nyaman dengan baterai iPhone 12 mini. Apalagi untuk ngecas HP ini dari kondisi sekarat ke nyaris penuh, nggak membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dengan charger yang bukan fast charging. Karena alasan panas yang dihasilkan, gue belum pernah nyoba ngecas pakai wireless charger atau MagSafe. Dengan kebiasaan gue ngecas dari 25-80% level baterai, gue menemukan battery health pada iPhone 12 mini gue dalam kondisi yang tidak terlalu mengesankan. Saat ini kondisi battery health gue sudah berada di kisaran 89%. Padahal gue lebih sering ngecas pakai charger 5 watt. Hanya sesekali aja pakai charger yang 18 watt. Beberapa teman gue dan para member forum juga mengalami hal yang serupa. Gue menduga kondisi ini ada hubungannya dengan iPhone 12 mini yang gampang panas. Panas dapat diterjemahkan sebagai kondisi yang tidak baik bagi kesehatan baterai di gadget apapun. Jadi, gimana kesimpulan gue terhadap iPhone 12 mini ini? Secara keseluruhan sih gue fine-fine aja menggunakan iPhone ini, dimana gue nggak sering berada di luar ruangan dalam waktu yang sangat lama. Cukup cas HP gue beberapa saat sebelum gue mau pergi keluar, berapapun level baterai gue saat itu. Supaya baterai HP gue selalu dalam keadaan nyaris penuh ketika berada di luar ruangan. Jadi gue nggak perlu juga bawa-bawa power bank kemana-mana, kecuali saat pergi keluar kota. Apakah gue merekomendasikan iPhone 12 mini untuk dibeli saat ini? Ya, tentu saja. Tapi bukan untuk tipikal orang-orang yang terbiasa menggunakan handphone besar dengan kapasitas baterai yang besar juga. Nggak cocok juga untuk orang-orang yang menggunakan sosial media secara intensif. Lebih nyaman pakai layar yang lebih besar buat kebutuhan ini. Dan buat orang-orang yang sering berada di luar ruangan maupun yang malas ngecas HP sering-sering, lebih baik hindari HP ini daripada kesel. Nah, buat teman-teman yang berniat untuk beli HP ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa gue bantu kasih saran. Berapa kapasitas storage yang mesti kita pilih untuk iPhone 12 mini? Menurut gue sih kebanyakan dari kita akan aman dengan kapasitas 64 GB. Secara gue pribadi nggak lagi menyimpan file-file musik semenjak era musik streaming. Tapi hal ini tentunya sangat bergantung kepada masing-masing orang. Ada aja yang nyimpan file foto dan video mulai dari wisuda preschool sampai ke pesta akikahan anaknya. Jadi pastinya semakin besar kapasitas penyimpanan akan lebih baik untuk kebutuhan pribadi masing-masing. Apalagi kalau kalian hobi ngerekam video dengan settingan quality yang paling maksimal. Gas aja langsung kapasitas terbesar yang mampu kalian beli. Buat orang kebanyakan, gampangnya sih begini. Sekarang kalian pakai kapasitas berapa giga? Sebaiknya pilih kapasitas yang 2 kali lebih besar di HP baru yang akan dibeli. Kalau gue pribadi saat ini menggunakan iPhone 12 mini
berkapasitas 128 GB dan baru kepake sekitar 45%. Lumayan sering sih ngerekam video kucing gue dan video unboxing barang-barang yang gue beli dari marketplace. Tapi setelah videonya gue edit, footage yang nggak kepake udah pasti gue delete. Oke, selanjutnya adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyain viewers video-video gue. iPhone 11 sama iPhone 12 mini mending yang mana bang? Mending Xiaomi lah. Nggak ding, bercanda ya. Mending rakit pesawat luar angkasa. Beli iPhone 11 kalau teman-teman perlu kapasitas storage yang lebih besar dan ukuran layar yang lebih besar juga di rentang harga yang sama. Beli iPhone 12 mini kalau kalian suka iPhone berukuran compact dan hasil kamera di low light yang lebih bagus. Kalau 11 Pro sama 12 mini gimana bang? Beli iPhone 11 Pro kalau kalian mendambakan kualitas materi body yang lebih premium, ukuran layar yang lebih besar, dan adanya kamera telephoto. Beli iPhone 12 mini kalau kalian suka iPhone berukuran compact dan hasil kamera di low light yang lebih bagus. Iya, masih sama alasannya. Terus mending mana? Sama iPhone XR, XS, XS Max, iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone yang lebih jadul lainnya. Overall sih gue bilang mending ambil iPhone 12 mini aja. Kecuali kalau kalian harus punya ukuran layar yang gede dan baterai yang gede juga. Gue rekomendasikan paling minimal kalian ambil iPhone 8 Plus. Terakhir nih, mungkin bakal ada yang nanya kalau langsung sikat iPhone 13 mini, worth nggak sih bang? Kalau kalian sebelumnya belum pakai iPhone 12 mini, gas! Battery life improvementnya yang lebih tahan lama sekitar 1,5 jam screen on time, sangat worth untuk dibeli di harga yang relatif baru dirilis saat ini. Tapi kalau kalian pengguna iPhone 12 mini seperti gue saat ini, gue sarankan lebih baik tahan dulu untuk upgrade karena nggak terlalu signifikan improvementnya di dalam segala hal. Kalau udah bener-bener nggak tahan sama baterainya, sikat iPhone 12 atau iPhone 13 aja. Atau bersabar tunggu iPhone 14 tahun depan. Perlu diingat, kemungkinan besar iPhone 13 mini adalah iPhone seri mini terakhir yang diproduksi oleh Apple. Sekian laporan akhir tahun dari seorang pengguna iPhone 12 mini yang masih setia sampai sekarang. Mari di-follow akun Twitter gue untuk gibah teknologi dan akun Instagram gue untuk foto-foto gadget nan ciamik. Buat kalian yang udah follow dan like video ini, kalian semua luar biasa.